Jumpa lagi di Ribut TV. Iya, ini adalah Samsung Galaxy A13, varian terjangkau dari keluarga A series yang dirilis tahun 2022 ini. Dengan kisaran harga di 2 jutaan, apa saja nih yang ditawarkan oleh Samsung A13 ini? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Ya, Samsung Galaxy A13. Kita langsung lihat aja isi paket penjualannya. Tentunya di dalamnya ada unitnya. Lalu ada kabel USB Type-C di sini ya. Charger masih disediakan. Ini adalah charger 15 watt. Kemudian ada dokumen dan ada SIM ejector. Sayangnya memang case dan screen protector belum tersedia ya untuk unit ini. Untuk desain kita bisa lihat ini simple. Back covernya polos. Terbuat dari polikarbonat. Sisi framenya dibuat menyatu dengan back covernya. Pilihan warnanya itu ada hitam, ada biru, dan ada peach. Untuk dimensi di 165,1 x 76,4 x 8,8 mm. Bobotnya tidak terlalu berat di 195 gram. Di sisi kanan kita lihat ini adalah tombol power yang sekaligus juga untuk scanner fingerprint. Lalu ada tombol volume up and down di situ. Di bagian atas, wow bagus ya, masih ada mikrofon di sini ya. Kemudian di sisi kiri ini adalah slot SIM tray, tapi ini yang non hybrid. Jadi dia bisa pasang dual SIM dan 1 micro SD di sini. Di sisi bawah ada headphone jack 3,5 mm, ada mikrofon lagi, ada port USB Type-C dan ada speaker ya. Satu speaker ya, jadi speaker mono ya. Terkait audio, dia juga udah punya fitur Dolby Atmos ya, tapi memang ini untuk headphone atau Bluetooth headset ya. Beralih ke belakang, ini adalah modul kamera plus LED flash. Untuk spek kameranya, kamera utamanya udah 50 megapiksel. Ini sensor Samsung JN1 ya. Bukaannya sudah f1.8 dan tentunya ini adalah kamera autofocus. Untuk perekaman video dia bisa mencapai 1080p 30 fps. Belum ada slow motion sayangnya di sini. Untuk kamera ultra wide angle-nya masih ada. Ini adalah kamera 5 megapiksel f2.2 dengan fixed focus. Perekaman videonya juga 1080p 30 fps. Kemudian ada kamera makro 2 megapiksel f2.4, ini fixed focus. Dan ini belum bisa buat perekaman video ya, ini untuk foto-foto aja. Dan ada lagi kamera depth sensor 2 megapiksel f2.4. Beralih ke sisi layar, di atas ini ada earpiece untuk nelpon. Lalu ada kamera selfie 8 megapiksel f2.2, fixed focus dengan perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Untuk layar, ini ukurannya 6,6 inci Infinity V Display. Resolusinya adalah Full HD+. Panelnya PLS LCD. Ini seperti IPS ya. Jadi ini bukan TNTFT, bukan. PLS LCD ini adalah seperti IPS. Refresh rate-nya 60 Hz. Corning Gorilla Glass 5 sudah dipakai untuk melindungi layar yang satu ini. Dari sisi body kita tidak melihat adanya LED notifikasi, tapi kita bisa pakai layarnya untuk nampilin animasi saat ada notifikasi masuk. Ini bisa diatur lewat settings, notification, dan ada brief pop-up settings. Untuk spesifikasi internalnya dia menggunakan SoC Exynos 850 dengan konfigurasi 8 core Cortex A55 yang maksimumnya sampai di 2 GHz. Untuk RAM ada versi yang 4 GB dengan up to 4 GB RAM plus atau virtual memory yang diambil dari storage. Lalu ada juga varian yang 6 GB RAM. Tapi yang kita uji ini yang 4 GB RAM-nya ya. Untuk storage hanya ada satu varian 128 GB. Jadi dia punya 4128 dan 6128. Nah, saat pertama kali kita menyalakan sistem, aplikasi bawaan dan lain-lain itu menggunakan storage sekitar 26 GB. Ini tipikal, normal ya. Untuk baterai, ini adalah baterai 5000 mAh dan chargernya adalah charger 15 watt. Untuk konektivitas, dia tentunya 4G. Ya, bisa 2G bisa, 3G bisa, 4G jelas bisa. Tapi memang ini belum chipset yang bisa 5G ya. Untuk Wi-Fi, nah ini udah oke sih, udah Wi-Fi 5 di sini. Bluetooth juga versi 5. Sayangnya memang belum tersedia NFC di unit yang satu ini. Untuk Wi-Fi sharing dia udah bisa, tapi fiturnya harus sedikit tenggali ya di pengaturan mobile hotspot. Lalu kalau ada yang nanya, bisa nggak sih display output atau nyambungin pakai kabel ke layar monitor atau layar TV? Sayangnya ini belum bisa. Nggak banyak yang bisa. Kalau mau bisa, cari yang seri S ya. Untuk sensor, ada accelerometer, ada orientation sensor, ada proximity sensor, ada magnetic sensor. Untuk gyro ini sayangnya belum tersedia.
Dari sisi security ada side mounted fingerprint yang tadi udah kita bahas, lalu ada face unlock. Dan ini yang spesial, dia punya Samsung Knox. Biasanya Samsung kelas harga sini tuh nggak ada Samsung Knox-nya, tapi ini diberikan Samsung Knox untuk lapisan keamanan ekstra ya. Nah, ini jadi nilai plus untuk fitur keamanan nih. Untuk OS dia pakai One UI Core 4.1, Androidnya Android 12. Fitur-fitur Samsung yang khas seperti Separate App Sound dan Adapt Sound itu udah tersedia di sini. Sayangnya Edge Panels-nya ini nggak ada, atau mungkin belum ada. Siapa tahu nanti diupdate jadi ada, nggak tahu ya. Karena ini adalah One UI Core, jelas tidak akan selengkap smartphone Samsung kelas menengah atas. Tapi mengingat harganya rasanya ya masih oke lah ini ya, masih cukup wajar. Oke, kita langsung aja lompat ke pengujian performa. Untuk benchmark Antutu 8 dapat 124 ribuan. Ya, karena unit yang kami peroleh yang 4 GB, jadi kita tidak bisa ngecek Antutu 9-nya seperti apa. Antutu 8-nya aja ya. Kemudian untuk Geekbench 5 single core 156, multicore di 581. Untuk GFX Bench 1080p T-Rex off-screen dia dapat 24 fps. Lalu 3D Mark Slingshot Extreme graphics score-nya ada di 776. Benchmark ini menunjukkan kalau performanya emang bukan yang kencang-kencang banget ya. SoC 1 ini emang bukan untuk diajak mengejar performa tertinggi. Dipakai navigasi atau multitasking terbilang aman ya, tapi sebaiknya mungkin kalian harus sabar-sabar sedikit. Nah, beralih ke gaming, kita coba langsung PUBG Mobile. Setting maksimumnya adalah Smooth Ultra di sini. Saat pakai setting ini kita masih bisa dapat sekitar 20-30an fps, tapi belum nyampe ke 40 fps sayangnya ya. Ini emang bukan buat level kompetitif, tapi terhitung masih bisa lah dimainkan ya, masih lumayan nyaman. Untuk Mobile Legends, setting maksimumnya adalah Ultra plus 60 fps. Hasilnya setting segini masih bisa dapat sekitar 30an fps. Udah bisa dimainkan. Nah, kalau mau lebih lancar, turunin aja setting grafisnya. Beralih ke Subway Surfer. Hasilnya kalau game ini masih bisa jalan di 60 fps. Frame drop bisa lah, tapi cuma sampai 50an fps aja. Jadi mulus, kalau game-game casual gini mulus banget. Lalu Real Racing 3. Game ini masih bisa jalan di sekitar 20an fps. Masih bisa dimainin sih, tapi baiknya ganti pengendaliannya jadi pakai tombol di layar. Jangan pakai tilt steering ya. Karena ya emang nggak pas aja ya. Jadi mendingan pakai tombol yang di layar. Ada yang nanya, pakai Genshin Impact gimana? Sayangnya Genshin Impact tidak tersedia baik di Play Store maupun di Galaxy Store. Itu nggak muncul saat kita cari ya. Agak kurang pas sepertinya SoC 8 core A55 kayak gini untuk main game berat. Sementara Honkai Impact itu masih tersedia untuk di-download, tapi nggak pas lah untuk dimainkan di sini ya. Secara keseluruhan, Samsung Galaxy A13 ini masih bisa memainkan banyak game. Tapi tentunya bukan untuk main game yang berat dan bukan untuk gaming di level yang kompetitif. Oke, kita lanjut ke pengujian baterai. Untuk video playback 1080p secara lokal dia bisa sekitar 19,5 jam. Ini hasil yang cukup lumayan ya. Untuk charging ini baterai kan 5000 mAh dengan charger bawaan yang 15 watt. Untuk 0 sampai 50% dibutuhkan waktu 1 jam. Untuk 0 sampai full dibutuhkan waktu 2 jam 24 menit. Hasilnya masih oke lah untuk baterai yang 5000 mAh dengan charger belasan watt. Kita pernah dapetin 4 jam loh dengan smartphone yang lain. Jadi idealnya segini itu memang di charge-nya pas tidur aja. Oke, kita lanjut ke pengujian kamera, tapi tentunya sama Chris ya. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy A13. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Seperti biasa, pertama saya mau lihat kemampuan mikrofonnya dalam menangkap audio. Jadi yang kalian denger ini adalah hasil dari suara mikrofonnya Samsung Galaxy A13. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau saya boleh menilai, untuk kelas harga 2 jutaan ya, ini mikrofonnya termasuk yang bagus loh. Suaranya itu cukup jelas. Suara vokal saya itu cukup kedengeran jelas. Jadi untuk dipakai vlogging buat di outdoor seperti ini pun mikrofonnya udah terhitung bagus. Nice. Lalu yang kalian lagi lihat ini adalah hasil kamera selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30 dan kalau dia hasilnya kayak begini. Ini lagi di siang hari. Kalau saya lihat sih dari hasil kamera selfie-nya udah bagus ya, detailnya dapet dan warna kulitnya juga masih termasuk natural. Jadi nggak terlalu kuning, nggak terlalu merah. Dan untuk dynamic range-nya seperti ini. Kalau misalnya kita hadapin ke backlight, wajah saya masih bisa cukup terlihat. Walaupun ya backlight-nya, maksudnya background-nya itu pasti udah putih doang ya biasanya ya. Ini hal yang wajar kok. Tapi setidaknya kalau saya lihat dari layar ini wajah saya masih bisa diekspos dengan jelas. Nice. Jadi basicnya hasil kamera selfie ini saya bilang udah bagus. Cuman sayangnya nih satu hal aja nih, dia belum mendukung image stabilizer. Jadi videonya ini kalau kalian lihat, kalau kita bawa jalan kayak begini akan goyang.
Ini hal yang wajar karena dia nggak ada stabilizernya. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai vlogging gitu, smartphone ini akan sangat disarankan pakai tripod kecil lah paling nggak, untuk ngebantu supaya getarannya itu nggak terlalu berasa. Ini saya pakai tangan doang soalnya. Lalu ini adalah hasil dari kamera utamanya, seperti ini. Untuk resolusi sama, dia juga maksimum di Full HD 30 fps saja. Sekarang coba kita cek autofocusnya. Jadi autofocusnya kayak begini. Oke, lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Lalu ini adalah hasil dari kamera ultrawide-nya. Jadi dia bisa ngasih sudut pandang yang cukup lebar. Dari segi kualitas gambarnya sendiri, antara kamera ultrawide dengan kamera utama dan selfie jelas beda ya hasil kameranya. Untuk kamera utamanya jelas yang paling bagus hasilnya dari secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya kalian lihat hasil dari kamera ultrawide-nya atau selfie-nya agak jomplang, itu hal yang wajar ya. Nah, tapi tadi itu kan untuk tes kamera outdoor. Kalau di indoornya gimana? Nah, ini saya lagi nyobain di dalam studio, tapi saya nggak pakai lampu studio di sini ya. Saya pakai lampu di atas aja seperti biasa, satu bohlam seperti ini. Ini saya sengaja nggak pakai lampu studio karena kan nggak setiap orang punya lampu studio yang besar seperti ini kan ya. Umumnya kan orang kalau misalnya pengen pakai, misalnya untuk video call nih, pakai satu lampu kayak gini aja, biasanya itu akan lebih menggambarkan mayoritas pengguna sih. Nah, tapi yang saya cukup kagum, dengan satu lampu begini aja nih, hasil kamera selfie-nya ini udah bagus banget sebenarnya. Detailnya masih dapet, nggak terlalu berasa noise, dan warna kulitnya juga masih lumayan beres. Wow. Jadi misalnya kalau lagi kebutuhan video call, misalnya kalian lagi sekolah atau kerja, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kalau untuk ruangan indoor dengan bantuan satu lampu cahaya kayak begini aja, mungkin ada yang penasaran ini hasilnya seperti apa sih? Kalau saya boleh menilai ya, ini hasil kameranya termasuk bagus loh. Jadi ya jelas lah kamera utamanya, kamera selfie-nya tadi udah bagus. Ini kamera utamanya detail paling tinggi, dan warnanya masih beres, noise-nya juga masih minim. Nah, kalau kamera ultrawide-nya hasilnya kurang lebih kayak begini ya. Jelas kualitasnya nggak bisa dibandingin sama kamera utamanya ya. Dan di sini juga terlihat detailnya udah agak kurang. Kalau di ruangan indoor itu memang agak sulit, apalagi kalau cahayanya lebih kurang lagi. Jadi memang kalau bisa diusahain pakai kamera ultrawide-nya pas kondisi terang aja. Dan menariknya dia masih punya mekanisme noise reduction. Jadi walaupun seperti kelihatan di tembok ini ada semut-semut, tapi setidaknya dia sudah diminimalkan. Kesimpulan soal kameranya, menurut saya secara mendasar hasil kamera untuk foto dan videonya itu udah cukup bagus dari segi kualitas gambarnya ya. Harapan saya untuk perekaman video tuh paling nggak ada lah stabilizer di perekaman videonya biar videonya nggak terlalu berasa goyangnya. Tapi sayangnya tidak tersedia sama sekali di sini. Dan untuk kalian yang nyari fitur ekstra, di sini fiturnya agak minim sih. Kalau dari saya itu aja sih. Tapi kalau memang kalian pakai ini untuk asal jepret jadi, atau misalnya untuk kebutuhan sekolah aja atau kebutuhan kerja, ini menurut saya hasil kameranya udah cukup bisa diandalkan. Oke, sekian dulu pembahasan kameranya. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Kita lanjut, Netflix-nya gimana? Udah L1 bisa HD walaupun memang tanpa HDR ya. Untuk YouTube HDR video playback dia belum bisa. Untuk touch delay, aman, nggak berasa ada delay yang mengganggu saat kita coba mainkan real drum di sini. Haptic feedback gimana? Nah, ini vibration motornya tersedia, tapi mungkin kalau untuk ngetik emang kurang begitu mantap. Kayaknya dimatiin aja udah lebih enak sih. Nah, untuk harga, kebetulan lagi masa promo untuk A13 yang 4128 itu harganya resminya di Rp2.499.000, diskon menjadi Rp2.399.000. Sementara untuk A13 yang versi 6128 itu dari Rp2.699.000 didiskon jadi Rp2.599.000. Nantinya kalau sudah lewat masa diskon ini, tentunya dia akan balik ke harga SRP awalnya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, smartphone ini bukan tujuan untuk kalian yang hobi main game berat. Jadi jangan ekspektasi gaming akan lancar, super lancar di sini. Bisa, tapi memang game-game casual aja. Lalu proses navigasi dan multitasking memang harus sedikit sabar ya. Responsnya akan beda dengan smartphone lain yang udah pakai Cortex A7 sekian di SoC-nya. Lalu untuk perekaman video dia belum didukung dengan stabilizer. Kemudian pengisian baterai memang bukan yang paling cepat di kelasnya. Gyro juga belum tersedia di sini, belum ada NFC juga dan speakernya masih mono. Kemudian layar pun ini masih layar 60 Hz. Fitur One UI yang di sini ini karena versi Core memang tidak selengkap Samsung yang lain yang kelas menengah atas. Jadi jangan heran kalau ada beberapa fitur spesifik yang mungkin kalian tidak temukan di sini, seperti misalnya Edge Panels. Dari sisi kelebihannya hasil fotonya keren di sini. Hasil foto pakai ini mantep ya. Kamera ultrawide masih ada juga di sini ya. Melihat ada aja nih yang memangkas ultrawide di kelas harga segini, ini rasanya jadi kelebihan tersendiri. Lalu baterainya ini cenderung awet.
One UI-nya ini walaupun versi core tapi ini nyaman digunakan ya. Dia masih punya Samsung Knox pula. Dan kalau soal iklan, ini Samsung. Jadi aman lah kalau soal iklan ya. Storage ini cukup besar ya untuk harganya di 128GB. Sementara itu kalau bicara soal RAM, kalau rasanya masih butuh, masih ada fitur RAM Plus yang tersedia juga ya kalau dibutuhkan. Lalu masih ada slot micro SD di sini dan kalian bisa masang dual SIM plus micro SD ya. Kualitas layar ini juga oke. Ingat, ini bukan TFT, ini PLS yang mirip banget dengan IPS. Kemudian sudah dilindungi pula dengan Corning Gorilla Glass 5. Performa emang bukan yang paling kencang, tapi untuk kebutuhan sekolah atau pemakaian casual atau ringan itu sudah sangat cukup sebenarnya. Akan jadi nilai plus tersendiri sebetulnya satu ini ya, untuk orang tua yang mau beliin anaknya smartphone tapi nggak mau anaknya kecanduan main game. Ya, jadi poin satu ini bahkan bisa jadi keunggulan. Nah, kenyataan di lapangan memang banyak yang tertarik dengan Samsung seri A yang terjangkau ini. Kenapa? Karena harus diakui memang bahwa memilih smartphone tuh nggak melulu soal performa doang. Walaupun performanya bisa dibilang bukannya terkencang untuk kelas harganya, tapi kenyamanan One UI, kamera yang baik untuk foto, UI tanpa iklan, baterai awet, keamanan software, dan keamanan after sales juga, itu udah cukup untuk bikin Samsung A13 ini dilirik oleh banyak orang. Pertanyaannya, apakah kalian tertarik dengan kemampuan atau fitur smartphone yang satu ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kali ini. Saya Deddy Irfan, Jagat Ibu TV.